Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Rizky Andiansyah dengan NIM B1B1211111 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari dari mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia sebagai memenuhi tugas, yaitu materi tentang konsep birokrasi klasik, gagasan dan pemikiran para tokoh. Konsep birokrasi klasik, gagasan, dan pemikiran para tokoh yang diawali dari Moska. Moska juga mengamati bahwa bahkan di dalam sistem perwakilan politik terdapat elit berkuasa di dalam parlemen. Sebagai misal, terdapat sekelompok kecil anggota parlemen yang terorganisir yang selalu mengendalikan mayoritas anggota parlemen yang tidak terorganisir. Dengan demikian, Moska berpendapat tidak ada itu pemerintahan oleh mayoritas, sebab yang ada adalah pengendalian parlemen oleh sekelompok elit yang terorganisir dan lebih berkuasa daripada para anggota parlemen lainnya. Minoritas kecil yang selalu memerintah ini disebut Moska sebagai kelas politik. Gagasan Moska dengan karya klasiknya yang berjudul Elementi di Scienza Politica tentang birokrasi berawal dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan tipe pemerintahan dalam demokrasi, aristokrasi atau monarki. Moska dalam konsepnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Moska, inti realitas dari sistem politik adalah kenyataan kekuasaan atau power, di mana masyarakat berdiri kokoh yang di dalamnya terdapat suatu yang sering dikenal dengan pemerintah dan kelas yang berkuasa. Moska anggap bahwa yang menjalankan tugas kekuasaan adalah kelompok-kelompok kecil atau minoritas, dan di sisi lain ada kelas di mana orang-orang yang tidak pernah diberi peranan menjalankan kekuasaan, ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, tapi harus tunduk dan taat pada pemerintah. Yang dimaksud dengan tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal dalam kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut, ada satu kelompok yang karena kehadirannya suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan kepada suatu badan yang pejabat-pejabatnya digaji. Inilah yang disebut birokrasi. Namun, tidak sekedar perluas tesis Moska bagi semua organisasi, ia bahkan menetapkan menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Ia sepakat dengan Moska bahwa birokratis adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Pembahasan Michel dan Moska tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Michels berdasarkan data dari sejarah partai politik yang dia catat menunjukkan bagaimana cara
para pemimpin badan-badan yang memiliki ribuan anggota mendapati perlunya untuk merekrut pejabat full time yang digaji. Para pejabat tersebut menjadi spesialis dalam berbagai aspek yang diperlukan organisasi. Para pemimpin yang sesuai dengan bakat mereka memerlukan keterampilan dan pendidikan yang tepat untuk mengelola hierarki jabatan-jabatan. Dengan demikian, organisasi yang awalnya sebagai alat berubah menjadi tujuan. Inti dari Mosca dan Michaels, birokrasi adalah suatu badan pejabat yang digaji. Weber, birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Dengan demikianlah, berarti bahwa dalam konsep umum tentang birokrasi, Weber bukan hanya terdiri dari gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Max Weber mengatakan, dalam sistem ekonomi yang bagaimanapun, birokrasi patrilineal bisa hidup. Untuk menghidupi kecukupan, birokrasi patrilineal bergantung kepada penguasa memberikan konsesi. Dari sini, birokrasi dapat menarik keuntungan-keuntungan. Akibat dari birokrasi patrimonial ini, kegiatan birokrasi menjurus pada penyelewengan makin tidak jelas peraturan dan kelembagaannya, sehingga makin mudah terjadi korupsi yang terlepas dari konstitusi. Menurut Weber, adanya sebuah model tipe ideal menurut konstruksi abstrak atau bentuk ideal yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu kita untuk memahami kehidupan sosial yang ada. Weber berpendapat bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bisa memahami semua gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang bisa dan yang mampu kita lakukan hanya memahami sebagian saja dari gejala tersebut. Mengapa suatu hal bisa diterapkan dalam kondisi organisasi tertentu dan tidak bisa dijalankan pada kondisi birokrasi yang lain, dan apa yang membedakan kondisi-kondisi tersebut? Model tipe ideal birokrasi yang diwacanakan Weber telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana cara kita mengabstraksikan atau menemukan aspek-aspek yang amat penting dan krusial yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan organisasi yang lain. Maka kita akan dapat menciptakan tipe ideal tersebut, atau dengan kata lain bisa mewujudkan tipe ideal birokrasi itu pada organisasi di mana kita berada. Karl Marx mengatakan birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik atau eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain. Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilege dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas untuk memperdaya kalangan bawah demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Segenap kesalahan kekuasaan akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja. Birokrasi menurut Marx merupakan instrumen kapitalis. Oleh karena itu, melalui revolusi
proletariat dan kehadiran kelas-kelas di dalam masyarakat, maka negara dan birokrasinya akan dihancurkan. Menurut Marx, di dalam masyarakat komunis itu di mana tidak ada eksploitasi dan pembagian sosial, maka keberadaan birokrasi itu merupakan upaya tidak ada artinya. Dengan demikian, pengganti struktur opresif dari birokrasi yang terpisah dan antagonistik dari masyarakat di dalam negara komunis, fungsi birokrasi ini dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Tugas-tugas administratif kehilangan sifatnya. Yang eksploitatif, ia akan terdiri dari administrasi dari benda-benda, bukan administrasi dari orang-orang sebagai yang dilakukan oleh birokrasi selama ini. Penjelasan tersebut pendapatnya yang menganggap bahwa pada tingkatan tertentu birokrasi itu sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dan keberadaannya sangat tergantung pada dua kelompok, yaitu kelas khusus yang mendominasi dan pemerintah yang berkuasa menjalankan roda pemerintahan. Sekian, terima kasih.